Halo guys, selamat malam. Ya, 6 hari menjelang Maybank Marathon. Ya, di sini ada jersey gue 2022, ini finisher, ini tahun 2019, dan ada jersey gue tahun 2018. Ada di mobil. Nah, 6 hari menjelang race, udah deket banget nih. Tentunya teman-teman sudah menurunkan intensitas larinya dan banyak istirahat, dan juga asupan vitamin dan lain-lain. Asupan gizi juga tentunya perlu diatur. Nah, di video kali ini gue pengen sharing sedikit lagi. Kalau kemarin gue mungkin lebih ke teknis bagaimana tentang tentang akses ke lokasi dan lain-lain. Nah, kalau sekarang gue mau sedikit sharing sama teman-teman persiapannya apa aja. Nah, ini disclaimer, ini adalah persiapan yang gue lakukan ya. Mungkin kalau teman-teman punya persiapan yang lainnya, monggo silahkan sharing nanti di kolom komentar. Nah, ini adalah race. So, buat teman-teman yang sudah berlatih, apalagi yang sudah punya program, sudah latihan sama coach. So, this is tesnya nih ya. Apakah teman-teman bisa sampai targetnya atau tidak. Dan tentunya tetap harus wise ya teman-teman sekalian. Nggak ada salahnya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum berangkat, cek kesehatan. Terutama untuk yang long run ya. Karena kita belum tahu kondisi nanti seperti apa. Dan pesan saya adalah tetap wise ya. Nah, kalau saya pertama kali, apa saja persiapannya? Pertama kali adalah saya akan cek dulu run course dulu, race course dulu, ya. Kita tahu Bali ini race course-nya tidak seperti Berlin ya, karena kalau Berlin itu flat dan cenderung lebih aman. Jadi artinya teman-teman bisa menjaga stabilitas pace dan tentunya juga bisa menjaga, dan ditambah lagi Berlin adalah salah satu kondisi dengan cuaca yang sangat bagus ya. Makanya banyak rekor dunia didapatkan di Berlin. Sedangkan di Bali kita tahu kondisinya itu tentunya hilly, karena sangat menantang. Hilly itu pasti banyak naik turunnya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mempelajari dulu race course-nya. Nah, ini akan gua kasih sedikit bocoran dari race course-nya ya. Oke, kita sekarang asumsikan race course yang dipakai sama dengan race course yang dipakai di tahun 2022 kemarin ya. Karena memang sampai saat ini belum ada pengumuman resmi race course-nya, tapi kita anggap asumsi saja tetap menggunakan race course yang digunakan di 2022. Ini 10K-nya. Ini langsung gua kasih fotonya. Ini adalah race course untuk 10K. 10K itu akan terus nanjak dari start. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika nanjak dan nanti menjelang kilometer 6 itu akan nyampe puncaknya. Nanti setelah nyampe kilometer 6 nanjak, kemudian nanti setelah kilometer 6 dia akan cenderung turun. Jadi aman ya. So teman-teman harus silakan atur strategi bagaimana cara mengatur pace dari awal, karena itu akan nanjak. Jadi silakan atur strateginya masing-masing. Ini untuk 10K. Oke, untuk HM ini race course-nya. Untuk HM hampir sama kayak 10K. Cenderung pertama perlahan-lahan akan agak sedikit naik dikit dan agak-agak flat, dan kemudian akan nanjak. Dan akan puncak nanti tanjakannya di kilometer 14,43, dan akan setelah melewati tanjakan akan cenderung turun sampai finish. Jadi nggak naik turun lah ya. Jadi kalau untuk HM cenderung lebih nanjak, pelan-pelan nanjak, kemudian nanti akan puncak di kilometer 14,3 sebelum kilometer 15, dan akan turun sampai finish. Nah, ini adalah race course untuk yang FM. FM lihat, dia akan nanjak sampai ke sekitaran kilometer 14, dia akan muncak, kemudian akan turun di kilometer 16-an, dan kemudian naik lagi, kemudian ada sedikit cekungan tajam. Ini kemarin saya lewati di tahun 2022 sekitar kilometer 20, dan kemudian nanti naik lagi dan akan turun lagi di kilometer 25, dan kemudian akan naik lagi dan akan puncak sekitar kilometer 34, dan setelah itu baru turun. Lihat, FM ini penuh strategi ya, karena luar biasa hilly-nya, naik turun dan akan muncak di kilometer sekitar 33-34. Jadi teman-teman bisa atur strateginya gimana caranya untuk menghadapi race ini ya. Nah, itu yang pertama kali saya sudah spill untuk race course-nya. Kemudian saya akan info untuk WS. Insya Allah selama saya pelaksanaan di tahun 2022 kemarin, WS sangat aman sekali, medis pun juga aman sekali. Saya untuk kategori kemarin yang sub 7, yang santai, saya di 6 jam 30 itu saya ketika masih di kilometer akhir aja saya masih dapat es batu, masih dapat full minuman, kemudian juga masih dapat sponge, dan juga yang saya puas adalah medisnya banyak dan medisnya keliling.
Kemudian juga kalau teman-teman butuh semprotan, etil dan lain-lain itu masih ready meskipun sudah mendekati cut off. Kemudian juga untuk yang lain-lainnya cemilan juga ada. Kemudian juga kalau nggak salah kemarin saya dapat gel juga, dan ada juga bonus kopi di kilometer-kilometer akhir, dan juga aja nggak usah bingung, selama di Bali ini ciringan luar biasa. Sampai ya pokoknya patokan saya yang kemarin sub 7 saya sampai di akhir pun masih ada yang ciring gitu, anak-anaknya luar biasa. Dan gak usah bingung soal toilet karena warganya sangat welcome sekali. Jadi teman-teman kalau pengen ke toilet silakan kulon nuwun, izin sama teman-teman sama warga, insya Allah akan dikasih tempat untuk ke toilet. Karena kemarin di 2022 kalau yang tahu race 2022 saya, karena saya tuh kemarin kena diare ketika race, harus 4 kali bolak-balik ke toilet, dan saya sempat mampir ke rumah warga untuk ke toilet, dan juga terakhir saya mampir ke barbershop dan itu dikasih pinjem toiletnya. Jadi nggak usah bingung masalah race course ya. Nah kemudian untuk jaga-jaga cuaca, gunakanlah outfit yang senyaman mungkin, dan juga siapkan plan jika seandainya hujan, karena kita tahu kemarin di 2022 itu untuk kategori HM dan 10K katanya full hujan. Jadi teman-teman silakan atur gimana caranya untuk menghadapi kondisi ini, terutama mungkin kakinya yang mudah lecet ya, silakan atur gimana caranya ya. Jadi kita harus prepare prepare kondisi gimana pun juga ya. Kemudian juga sepatu. Nah ini biasanya teman-teman yang race biasanya semua prepare serba baru, dan ini hanya preference saya. Kalau seandainya menggunakan sepatu baru, saya usahakan jangan menggunakan sepatu baru 100%. Jadi sepatu itu kalau memang beli baru, sebaiknya sepatu tersebut digunakan dulu latihan 1 atau 2 kali sebelum dipakai race ya. Jadi teman-teman ketika nanti race itu sepatunya sudah fit untuk dipakai. Kemudian teman-teman juga atur masalah fueling ya. Nah ini karena apalagi terutama yang long run, teman-teman please siapkan semuanya. Kalau memang perlu gel atau perlu cemilan atau perlu mungkin yang mau bawa apalah yang kalian bisa bawa di jalan silahkan, atau mungkin ada bawa minuman cadangan, silahkan dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian juga carbo loading jangan lupa, silahkan atur karena beda orang beda standar carbo loadingnya. Jadi silahkan persiapkan dengan baik. Dan kemudian jangan lupa tidur cepat ya, karena penting banget ini. Biasanya kalau namanya di Bali nih nggak tahu besok mau race, kadang-kadang jam 4 malam-malam masih berkeliaran. Tolong jangan sampai pokoknya kebutuhan tidurnya dipastikan cukup. Dan yang paling penting adalah berangkat on time. Kemarin saya sudah sharing ya masalah berangkat ya. Berangkat sepagi mungkin. Ya kalau mau aman pakai shuttle. Kalau memang bawa kendaraan pribadi, terutama yang bawa kendaraan roda 4, please berangkat sepagi mungkin. Karena penumpukan itu kendaraan terjadi tiap tahun. Karena memang ya jangan sampai terjadi penumpukan kendaraan lah. Kalaupun memang bawa kendaraan roda 4 atau mobil, saya sarankan bawa driver untuk jaga-jaga seandainya nanti teman-teman terlalu mepet nyampe lokasi atau terkena macet gitu ya. Nggak usah bingung juga, nanti banyak banget nanti ada bakal ojek juga yang berkeliaran kalau seandainya teman-teman kesiangan gitu ya. So saya rasa ini ya persiapan yang paling penting menjelang hari H. Silakan pertimbangkan tadi, terutama apa yang saya sudah sebutkan tadi. Kembali lagi, ini adalah my personal preferences, jadi silakan kembalikan kepada masing-masing. Jadi kalau punya persiapan-persiapan yang lainnya, boleh sharing di bawah. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Bali 4 hari lagi, karena saya rasa orang-orang sudah mulai berangkat dari hari Jumat. Sampai jumpa di Respect Day 1 and goodbye. Jaga kesehatan ya guys.